Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Dewan Yusuf. Saya berasal dari Tamakan Migas Cepu dengan jurusan Teknik Mesin Kilang, di mana saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Optimalisasi Performa Condensate Extraction Pump B di PT XYZ. Untuk outline yang saya akan bawakan adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima tanya jawab. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, di mana condensate extraction pump ini adalah pompa sentrifuga multistage yang mengalirkan air demin dari hot well condenser ke dada aerator, di mana impeller pompa tercelup ke dalam air. Sistem pembuangan pompa ekstraksi kondensat ini memiliki beberapa peralatan pendukung yang membantu meningkatkan panas fluida seperti kondensor uap segel kelenjar dan pemanas tekanan rendah. Tetapi sebelumnya ada peralatan yang dapat memurnikan pH dari fluida dengan menambahkan resin. Disebut adalah CPP karena sistem yang kompleks pada pompa pembuangan, hal itu akan menyebabkan penurunan tekanan yang signifikan pada aliran. Oleh karena itu, pompa harus mengatasi sistem dengan baik. Karena itu, penurunan tekanan pada kondisi aktual harus dihindari. Dalam hal ini, penulis mencoba mengevaluasi kinerja pompa berdasarkan data kinerja aktual dan membandingkannya dengan data desain. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Igor Karasik, pompa dapat dioptimalkan dengan mengatur kecepatan putar motor induksi. Terus selanjutnya adalah metode, di mana eh, metode yang saya lakukan adalah saya menggunakan data aktual dan menghitung evaluasi dari pompa tersebut dengan memperhatikan parameter pressure, indikator pada pompa, kemudian membandingkan dengan data desain pompa. Maka dapat diketahui bahwa pompa mengalami penurunan pada tekanan, head, dan kapasitas. Oleh karena itu, penulis menggunakan perhitungan teoritis untuk mengoptimalkan tekanan, head, dan kapasitas daripada pompa tersebut, sehingga pompa dapat berjalan sesuai performa desainnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk pompa kondensat extraction pump yang ada di PT XYZ adalah berjenis pompa sentrifugal multistage dengan tipe vertikal dalam ukuran yang cukup besar dan memiliki chamber yang digunakan untuk menampung air sebelum dipompa, di mana posisi dari impellernya itu tercelup ke dalam air atau submersible. Dalam kasus ini, pompa digunakan untuk memompa air dari hot well condenser, lalu dipompa melewati berbagai macam alat pendukung proses seperti kondensat polishing plant untuk menjernihkan air, Glen Seal steam condenser menaikkan temperatur air, dan ada low pressure heater atau heat exchanger untuk menaikkan temperatur air, di mana terdapat 4 low pressure heater pada sistem pompa tersebut. Setelah melewati berbagai macam alat pendukung proses kerja tersebut, lalu air dimasukkan ke dalam aerator untuk menghilangkan kadar oksigen pada air, di mana oksigen ini dapat berpengaruh pada korosi pada pipa. Maka pompa harus menghasilkan tekanan yang cukup dan kapasitas yang besar, di mana pompa CEP harus melewati sistem yang cukup kompleks dan pastinya akan terjadi pressure drop yang besar. Ini adalah sistem pompa yang eh, sistem pompa CEP pada perusahaan XYZ, di mana dia untuk pompanya sendiri melewati cukup banyak hambatan. Ada CPP, GSC, LPH 8, 7, 6, 5, dan baru sampai ke tujuan akhirnya yaitu the aerator. Nah, yang pastinya akan terjadi pressure drop yang cukup besar, di mana pompa CEP ini harus dapat menghasilkan head yang cukup besar juga untuk mengatasi sistem discharge dari pompa tersebut. Untuk spesifikasi pompa
yang saya ambil adalah sebagai berikut, yaitu untuk flow rate-nya ada di 1800 sampai 1900 meter kubik per jam. Untuk head-nya adalah 349,7 meter. Untuk pressure-nya 3000 kPa dan efisiensinya 83%. Selanjutnya adalah spesifikasi motor, di mana dia memiliki tegangan 6 kilovolt dan untuk powernya adalah 2400 kilowatt, frekuensinya 50 Hz, untuk kecepatannya atau speed putarannya adalah 1480 rpm, power faktornya 0,89. Data aktual di lapangan adalah sebagai berikut. Untuk kapasitas inlet aerator adalah 1654 meter kubik per jam. Untuk discharge pressure-nya adalah 32 bar. Inlet aerator pressure 8,95 bar. Temperatur discharge dari pompa 46 derajat Celcius. Lalu sampai dia masuk ke inlet aerator atau tujuan akhirnya, fluidanya naik ke 135 derajat Celcius. Berikut adalah density dari waternya sebagai berikut. Nah, untuk untuk hasil evaluasi dari pompa didapatkan sebagai berikut. Untuk head desainnya 349,7, tetapi aktualnya dia turun di 338. Untuk flow rate-nya yang dari desain adalah 1800, dia turun ke 1654. Daya air juga turun dari 1690 ke 1496,88. Ampernya juga turun dari 274,6 turun ke 243. Daya penggerak juga turun dari 2400 ke 2247,54. Daya porosnya juga mengalami penurunan dari 2070,3 ke 1939,6. Efisiensi juga turun dari 82,8 ke 77,17. Untuk selanjutnya adalah hasil optimalisasi yang saya lakukan adalah dengan menaikkan putaran dari motor penggeraknya yang awalnya 1480 dinaikkan ke 1506, yang akan berefek pada kenaikan dari parameter-parameter yang ada. Seperti headnya akan naik ke 350, flow rate-nya naik dari yang awalnya 1654 menjadi 1683, daya airnya naik dari 1496 ke 1580, dan juga daya poros naik dari 1939 ke 2043, mendekati eh, desainnya. Dan juga untuk efisiensinya tidak mengalami sangat sedikit kenaikan dari 77,17 ke 77,33. Untuk selanjutnya adalah perbandingan eh, grafik dari sebelum pompa ini dioptimalkan dan setelah pompa ini dioptimalkan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Jadi pompa mengalami sedikit kenaikan pada grafik ini. Next. Oke, untuk kesimpulannya adalah dari tabel hasil perhitungan pompa dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan performa dari pompa di mana head pompa mengalami penurunan dari 349,7 meter menjadi 338 meter, dan
Untuk kapasitas dari pompa juga mengalami penurunan dari 1.800 meter kubik per jam menjadi 1.654 meter kubik per jam, di mana hal ini menyebabkan nilai dari efisiensi juga turun dari 82,8% menjadi 77,17%. Dengan melakukan optimalisasi sesuai hukum afinitas untuk menaikkan performa pompa berdasarkan dari head aktual dan disesuaikan dengan head pada desain, dapat dilakukan dengan merubah putaran RPM dari motor penggerak yang semula putarannya adalah 1.480 RPM dinaikkan menjadi 1.506 RPM. Setelah dilakukan optimalisasi, didapatkan nilai dari head pompa yang naik menjadi 350 meter sesuai dengan head desainnya. Begitu juga nilai kapasitas juga naik menjadi 1.683 meter kubik per jam, yang berarti titik operating point bergeser naik sesuai dengan head sistemnya. Untuk metode optimalisasi pompa dengan merubah putaran motor penggerak juga menaikkan efisiensi dari pompa, tapi untuk kenaikannya sangat kecil sekali, di mana efisiensi dari pompa mengalami kenaikan dari 77,17% menjadi 77,33%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.